Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang i'tikaf di rumah dalam suasana pandemi COVID-19. Kalau ada yang bertanya, bolehkah i'tikaf di rumah dalam suasana pandemi COVID-19 ini, maka kalau kita dengarkan atau baca penjelasan para ulama, kesimpulannya ya lebih kurang Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat adalah bahwa boleh ya. Jadi i'tikaf di rumah bagi laki-laki maupun perempuan karena suasana darurat ya, karena suasana darurat pandemi COVID-19 itu hukumnya boleh. Dan bahkan memang seharusnya itu yang dilakukan. Justru kalau kita memaksakan untuk i'tikaf di masjid, maka ini perbuatan yang mengandung mudarat dan tentu harus dijauhi. Ya, para ulama, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa, pemerintah juga sudah menyampaikan seruan bahwa kita harus menghindarkan diri dari tempat-tempat di mana orang bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak, karena itu berisiko tinggi menyebabkan terjadinya penularan COVID-19. Maka karena itu kita bertahan di rumah, memaksimalkan ibadah kita di rumah, termasuk i'tikaf ya. Sekali lagi, ini tentu berlaku dalam suasana darurat ya, karena hukum i'tikaf secara normal dalam kaidah yang azimah, yang normal adalah bahwa i'tikaf itu harus dilakukan di masjid sebagaimana isyarat ayat wa antum aakifuna fil masajid dalam surah Al-Baqarah. I'tikaf itu dilakukan di masjid, bahkan lebih utama di masjid jami ya. Dalam pembahasan fikih panjang lebar tentu sudah disampaikan dan kita dengar penyampaian ulama mengenai itu. Tetapi dalam kondisi yang darurat seperti sekarang ini, maka tentu saja ada rukhsah, ada keringanan, dan ketika kita memang betul-betul berniat untuk melakukan i'tikaf, maka inilah yang sebenarnya menjadi modal yang sangat penting untuk insya Allah tetap mendapatkan pahala dan keutamaan i'tikaf. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, kata Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua amal itu dimulai dan ditentukan oleh niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda terkait dalam konteks jihad, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan bekal untuk orang yang akan berangkat perang, maka dia sebenarnya sudah ikut berperang, meskipun sebenarnya dia tidak berangkat karena ada halangan dan sebagainya. Dia cuma menyiapkan saja, dia sebenarnya juga ingin berangkat, tetapi karena ada halangan tidak jadi berangkat, maka faqad ghaza, dia sebenarnya sudah dapatkan pahala berperang yang sangat besar dalam Islam itu. Nah, maka selama kita memang memiliki azam dan tekad yang kuat untuk beriktikaf, tetapi tidak bisa melakukannya karena kondisi darurat, maka insya Allah kita bisa menggantinya dengan melakukan i'tikaf itu di rumah kita masing-masing. Tentu sedapat mungkin kaum muslimin kaum muslimat kita siapkan ya di rumah kita. Mungkin ada sebagian kita yang memang mungkin punya ruangan cukup banyak sehingga ada yang khusus dijadikan sebagai musholla di rumah kita, itu tentu sangat utama. Kalau selama ini mungkin belum ada musholla khusus di rumah, maka ya kita siapkan, kita atur sedemikian rupa sehingga ada ruang khusus di rumah itu yang menjadi tempat kita i'tikaf bersama keluarga. Bahkan insya Allah tentu saja ini sangat baik, suami, istri, anak-anak semua menghabiskan waktunya lebih banyak di tempat itu di malam-malam Ramadan dengan melakukan amal-amal utama layaknya orang i'tikaf. I'tikaf itu tentu saja bukan berbanyak-banyak tidur ya, karena di sebagian tempat kita lihat ada orang yang i'tikaf itu cuma sekedar pindah tempat tidur gitu. Pindah tidur dari rumahnya ke masjid. Tentu bukan demikian. Mengurangi secara maksimal waktu tidur untuk digunakan untuk beribadah. Ya tentu tidur tetap dilakukan sesuai kebutuhan ya, tetapi dikurangi lalu dialihkan untuk dipakai beribadah lebih banyak, salat sunnah lebih banyak, baca Al-Quran lebih banyak, zikir lebih banyak, istighfar lebih banyak, munajat lebih banyak, muhasabah lebih banyak, dan seterusnya. Nah, maka mudah-mudahan insyaAllah kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, meskipun tidak kita lakukan seperti normalnya di masjid, maka melakukan i'tikaf di rumah pun juga masih akan menjadi sebuah ibadah yang sangat utama untuk dilakukan, karena sekali lagi karena memang kondisinya
kondisi darurat, kondisi yang tidak biasa, maka juga berlaku tentu saja hukum yang tidak biasa. Dan selama niat kita betul-betul sungguh-sungguh, maka Allah Maha Tahu memberikan pahala terbaik bagi hamba-hambanya yang betul-betul jujur dan tulus dalam niatnya untuk memaksimalkan ibadah di penghujung Ramadan. Semoga Allah bimbing kita, Allah beri kita kekuatan untuk menggapai keutamaan akhir Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar dengan amal yang maksimal itu insyaallah. Wal 'afwu minkum, astaghfirullahal azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.